Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi bersama saya dengan Heri PMI, pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu hal penting dalam perawatan durian premium, adalah terutama adalah pengairan, teman-teman. Jadi setiap makhluk hidup termasuk durian juga membutuhkan air, tetapi jika kapasitasnya terlalu berlebihan bisa berpengaruh kepada kesehatan durian, teman-teman. Nah, biasanya durian yang umumnya, setiap durian itu memerlukan jumlah air sebanyak kurang lebih 3-5 liter per kubik, teman-teman. Jadi ini di masa vegetatif. Jadi setiap pohon durian itu memerlukan air 3-5 liter per kubik, teman-teman. Nah, air yang kita suplai itu jadi harus sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan pohon duriannya, teman-teman. Jadi apabila terlalu berlebihan maka berpengaruh kepada kesehatan duriannya, teman-teman, dan apabila kurang juga berpengaruh dengan kesehatannya, teman-teman. Nah, ini pengairan adalah hal yang paling penting yang harus benar-benar diperhatikan dalam hal pemeliharaan durian, teman-teman. Jadi kita harus paham, harus mengerti kapan saatnya kita menyiram dan kapan saatnya kita harus berhenti menyiram. Nah, biasanya kami di sini rutin melakukan penyiraman itu di masa-masa musim panas, teman-teman. Jadi jika cuaca sedang panas, kita lakukan penyiraman di pagi dan di sore hari. Di pagi hari itu sekitar 20 menit per satu kawasan seperti ini, teman-teman. Ini dalam satu kawasan ini kurang lebih ada sekitar 92 pohon, teman-teman. Tercampur, ada yang besar, kecil, dan ada yang sedang, teman-teman. Jadi kita ambil tengah-tengah, jadi 20 menit. Nah, ada juga yang sekitar 15, ada yang 30 menit, tergantung dari kondisi pohonnya, teman-teman. Nah, jika itu di penyiraman di masa cuaca sedang panas, tapi jika sedang hujan, kami lihat kondisi atau curah hujannya dalam satu hari itu berapa. Jadi kami letakkan dalam setiap pump house itu ada satu alat untuk pengukur curah hujan. Nah, sekitar 5 ml curah hujan dalam satu hari, sekitar 5 ml. Kami melakukan penyiraman sekitar hanya di sore hari. Di pagi hari kita stop dan kita lanjutkan lakukan penyiraman di sore hari. Itu di bawah 5 ml. Tapi jika di atas 10 ml biasanya kita lakukan penyiraman satu hari, full satu hari tidak kita lakukan penyiraman. Di atas 15 atau 20 kita lakukan stop penyiraman sampai sekitar 3 hari, teman-teman. Nah, pagi dan sore harinya ini sama, teman-teman. Di pagi 20 menit, di sore hari juga 20 menit. Penyiraman yang kita lakukan ini sangat juga berpengaruh kepada pH tanah, teman-teman. Apabila kadar airnya terlalu tinggi, misalnya kita dalam satu hari terjadi hujan, setelah itu kita siram terus-menerus, baik itu musim hujan atau musim panas. Nah, itu kadang kadar pH tanahnya itu naik, teman-teman. Biasanya kandungan asamnya itu akan naik, teman-teman, seperti itu. Jadi hal yang paling harus diperhatikan dalam penanaman durian adalah memang pengairannya, teman-teman. Selain pengairan, curah hujan yang terlalu tinggi juga drainase yang kurang bagus juga mempengaruhi pH tanah, teman-teman. Seperti halnya ada pipe atau holan yang seperti ini, teman-teman, ada yang bocor atau ada yang tersumbat. Nah, itu juga mempengaruhi, teman-teman. Selain rumput juga berpengaruh kepada pH tanah, teman-teman. Apabila rumput yang selalu tinggi, nah itu kadar asamnya itu akan naik, teman-teman, seperti itu. Nah, itu dia jumlah air yang dibutuhkan dalam
masa vegetatif adalah sekitar 3-5 liter. Tetapi jika memasuki masa generatif, musim pembungahan, jumlah kapasitas air yang dibutuhkan durian sedikit berkurang, bisa maksimal 3 liter bahkan sampai 1 liter teman-teman. Karena jika airnya terlalu banyak, kandungan air dalam durian itu pohon durian terlalu banyak, maka tunasnya akan keluar, pucuk muda akan keluar. Nah, ini mempengaruhi proses pembungahan seperti itu teman-teman. Jadi di masa generatif, masa penyiramannya, timernya kita hentikan, bisa kita stop sama sekali, tidak kita lakukan penyiraman dalam 1 hari teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin membungahkan durian, usahakan jangan rutin menyiram teman-teman, sampai benar-benar bunganya keluar. Setelah itu kita siram ini secara bertahap, kadang sampai per 3 hari kita siram, tapi tidak lama, mungkin sekitar 15 menit kita akan siram, hanya untuk membantu mensuplai air sedikit. Jadi tidak rutin kita siram di masa generatif seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, seperti itulah sedikit penjelasan saya mengenai tentang penyiraman, berapa liter air yang dibutuhkan satu pohon durian di masa generatif dan vegetatif. Semoga sedikit bermanfaat. Mohon maaf apabila penyampaian saya masih kurang jelas karena mungkin keterbatasan ilmu yang saya miliki. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu menyaksikan video-video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.